Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau yang akrab dengan panggilan Gus Mik, lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940 Masehi di Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, dengan seorang ibu yang bernama Nyai Rodiah. Gus Mik merupakan salah seorang tokoh organisasi Islam dan pejuang agama Islam yang masyhur di tanah Jawa, dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Maka wajar jika Gus Mik dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Selain menjadi pejuang Islam yang gigih, dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Gus Mik memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap, taat, dan patuh terhadap Tuhan. Namun, Gus Mik tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial, hablum minallah wa hablum minanas. Hal itu dilakukan karena Gus Mik mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan Kiai Haji Hamid Pasuruan, dan Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, serta melalui keterikatannya pada ritual, Zikrul Ghafilin. Gus Mik juga dikenal sebagai pendiri Semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Meninggal pada tanggal 5 Juni tahun 1993, Gus Mik juga sosok pendiri amalan zikir Jamaah Mujahadah Lailiyah. Dikenal sebagai seorang wali Allah, tentu banyak karomah-karomah yang Allah berikan kepada sosok Gus Mik. Berikut adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Gus Mik. Di Desa Ploso, Mojo Kediri, ada seorang fakir yang biasa dipanggil Pak Adnan. Dia salah satu dari warga sekitar Pondok Ploso yang jamaah sholat 5 waktunya ke Masjid Pondok Ploso. Selain tempat tinggalnya yang lumayan dekat dengan Pondok Ploso, Pak Adnan ini juga membuat makanan yang dititipkan di kantin Pondok Ploso. Singkat cerita, Pak Adnan ini punya seorang keponakan yang sampai umur 9 tahun belum bisa jalan. Ikhtiar ke dokter, tabib, kiai, semua sudah dilakukan, namun ia belum ke satu kiai, yaitu Gus Mik, karena beliau memang susah dicarinya. Suatu ketika, setelah selesai jamaah sholat di Masjid Pondok Ploso, Pak Adnan melihat Gus Mik sedang duduk santai tanpa memakai baju atasan di teras madrasah depan masjid. Selain karena Gus Mik susah ditemui, Gus Mik merupakan sosok wali Allah yang masyhur, tidaklah sedikit karomah yang beliau miliki. Mungkin karena hal tersebut, seketika itu Pak Adnan langsung cepat-cepat mendekat dan menemui Gus Mik, lalu Pak Adnan menceritakan perihal keponakannya tersebut kepada Gus Mik, dengan harapan, agar supaya Gus Mik berkenan membantu keponakannya tersebut. Seketika, Gus Mik bertanya kepada Pak Adnan, "Apa kamu kira saya ini dukun?" tanya Gus Mik. Pak Adnan yang agak sedikit ketakutan atas pertanyaan Gus Mik tersebut lalu menjawabnya, "Ya tidak Gus, saya hanya minta berkah doa dari Anda," kata Pak Adnan. Mendengar jawaban dari Pak Adnan tersebut, Gus Mik diam sebentar, lalu berkata, "Ya sudah, saya mau berdoa memohon kepada Allah, untuk sembuhkan keponakanmu, tapi syaratnya satu, jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa. Kalau kamu ceritakan ke orang lain, keponakanmu tetap sembuh, kamunya yang mati. Kecuali kamu ceritakan setelah saya mati, itu tidak apa-apa." Tanpa ragu, lalu Pak Adnan menyetujuinya. "Baik Gus," saut Pak Adnan. Setelah itu Gus Mik meminta Pak Adnan untuk pulang. "Sekarang kamu pulang, cari semut yang warnanya hitam, lalu suapkan ke keponakanmu." Dengan mantap, Pak Adnan kemudian pulang dan mencari semut hitam, lalu disuapkan keponakannya yang 9 tahun masih di kasur saja itu. Kemudian Pak Adnan keluar, lalu kembali lagi setelah 1 jam kemudian. Ditengoklah oleh Pak Adnan si keponakannya tersebut sudah tidak ada di kasurnya, dicari-cari ternyata ada di sumur sedang menimba air. Pak Adnan langsung menangis syukur atas kesembuhan si keponakannya itu. Seperti yang wasiatkan Gus Mik kepada Pak Adnan
Pak Adnan tidak berani menceritakan hal tersebut kepada siapapun, karena jika ia menceritakannya ia sendiri yang akan mati. Sampai Gusmik wafat di tahun 1993, barulah Pak Adnan cerita ke salah seorang yang punya masalah yang sama, yaitu anaknya belum juga bisa berjalan. Dengan penuh keyakinan dan semangat yang tinggi, Pak Adnan bersama seseorang tersebut, dicarilah semut hitam meniru-niru apa yang pernah diperintahkan Gusmik waktu itu kepada Pak Adnan. Akan tetapi, sampai habis semut hitam berkilo-kilo si anak belum juga bisa berjalan. Mungkin hal ini bukan faktor semut, atau rahasia antara Gusmik dengan Pak Adnan yang selama ini tidak diceritakan kepada siapapun oleh Pak Adnan, tapi karomah yang diberikan Allah kepada sosok Gusmik, sehingga doa sang kekasih Allah itu langsung terijabah. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Demikianlah kisah salah satu karomah seorang wali Allah Gusmik. Semoga kita selalu istiqomah dalam beriman kepada Allah, dimudahkan oleh Allah segala urusan dunia akhirat kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berkunjung ke channel ini. Mari selalu berbuat baik kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.